Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, saya Iva Askia dan selamat datang di Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id. Sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan kompeten di bidang keagamaan. Mulai dari pendidikan agama untuk anak-anak sampai dengan dewasa, khutbah Jumat, bimbingan mu'alaf sampai dengan kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang selalu berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak kita semua untuk berpikir kritis terhadap berbagai macam isu dan juga topik. Nah, maka dari itu di ruang tengah ini, cariustad.id senantiasa mengajak kita semua untuk senantiasa membahas topik ataupun isu yang sedang ramai diperbincangkan. Bukan hanya kita lihat dari sisi keagamaan saja bersama dengan ustadz maupun ustazah yang ramah dan juga kompeten, tapi juga bersama dengan para ahli di bidangnya masing-masing. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas satu topik yang sering sekali ditanyakan pada fitur Tanya Ustadz di platform cariustad.id mengenai perempuan di ruang publik masih dilarang. Masih gitu dilarang? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini tentunya kita sudah ada kehadiran dua narasumber yang siap untuk berbagi ilmunya kepada kita semua. Kita sapa dulu satu persatu. Narasumber yang pertama ada Ustadz dari cariustad.id, Ustadz Abdul Karim Bunte, LC SSY MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat untuk berbagi ya, Aduh, walaupun puasa kayak gini di jam-jam kritis ya Ustadz Karim ya. Oke. Dan narasumber kita selanjutnya yaitu ada Managing Director dari Think Women, yaitu Mbak Anantia. Think Women ini adalah organisasi berbasis komunitas perempuan yang menyediakan program pemberdayaan perempuan melalui program Perempuan Maju Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Anan. Aduh, senyumnya manis sekali. Kita kalau berbuka puasa ngelihat Mbak Anan aja sudah cukup karena berbuka dengan yang manis ya. gatel ya. Iya. Oke, Ustadz Karim dan juga Mbak Anan. Fenomena ini rasanya kapan ya bisa selesainya gitu? Pembicaraan tentang pembatasan perempuan untuk berperan aktif di ruang publik gitu. Rasanya sampai detik ini pun walaupun sudah banyak perempuan di luar sana yang berperan aktif, kita tahu banyak sekali tokoh-tokoh nasional juga perempuan gitu. Tapi tetap aja ada stigma negatif. Ah, perempuan ngapain ya tampil di ruang publik gitu. Paling juga misalnya cuma emosi-emosi aja kayak gitu-gitu ya. Nah, tapi dari sudut pandang Islam, Ustadz Karim, itu pandangan Islam terhadap perempuan yang berperan aktif di ranah publik itu seperti apa? Apakah ada batasan atau enggak sebetulnya? Iya, terima kasih Mbak. Pertama, apakah ada batasan atau tidak? Ya semua manusia itu punya batasan ya. Tapi batasannya itu bukan karena laki-laki atau karena perempuan, Hmm. tapi ya batasan itu karena mana yang boleh, mana yang nggak boleh gitu. Sehingga kalau ditanya, apakah perempuan di ranah publik, di ruang publik itu punya batasan peran? Ya nggak ada batasannya, Nggak ada sama sekali ya? nggak Kak, ada ya? batasannya. Yang membatasi kita itu hanyalah yang dihalalkan berarti kita boleh lakukan dan yang diharamkan berarti kita tidak boleh lakukan. Itu berlaku buat laki-laki, buat perempuan itu nggak ada bedanya, sama saja. Sama saja. Yang penting kita sama-sama tahu pokoknya perempuan dan laki-laki semuanya punya hak yang setara untuk bisa berperan aktif di ranah publik gitu Betul, ya. Batasannya hanya harus bisa membedakan mana yang halal dan juga mana yang haram gitu ya. Oke. Nah, Islam sudah tidak memberikan batasan sama sekali. Lalu selanjutnya pastinya tadi yang sudah disampaikan di awal juga banyak sekali ya tokoh-tokoh nasional, public figure yang kita melihat em, itu perempuan-perempuan gitu. Dari sudut pandang Mbak Anan, seberapa banyak perempuan yang dilihat itu yang kita lihat kan yang muncul di layar kaca ya, tapi yang ada di balik layar itu seberapa banyak perempuan yang sudah berpartisipasi di ruang publik? Ya, sebelumnya ini menyejukkan ya, bahwa Islam itu sebenarnya tidak melarang gitu Iya, ya sebenarnya, gitu ya. Jadi, kalau kita bicara soal perempuan yang berpartisipasi di ruang publik, kalau menurut aku sekarang datanya menunjukkan adanya peningkatan. oke. Dan yang menarik adalah bahwa teknologi juga membantu mendorong bahwa memperlihatkan itu ke publik juga, Oke, gitu ya. Kan banget dia ya?
partisipasi publik diperlihatkan ke publik gitu ya. Nah, salah satu yang menarik adalah, misalnya partisipasi politik, itu ya salah satunya. Bahwa makin banyak perempuan memang ada kuota 30%, walaupun kuotanya belum terpenuhi, tapi kita lihat kuotanya naik per tahun. Jadi tahun 2019 kalau nggak salah 20% kuota 210 perempuan terrepresentasi dalam parlemen. Di 2000 pemilihan terakhir itu kalau nggak salah di, 22%. Di 200 berapa belas gitu ya. Jadi ada peningkatannya. Di ekonomi juga ada peningkatannya. UMKM perempuan ternyata lebih banyak daripada laki-laki, walaupun mikro. Bentukannya mikro itu berarti tulang punggung yang mikro yang kecil-kecil tuh kebanyakan perempuan, 64%, tulang punggungnya. Di olahraga, buat saya juga sesuatu yang menarik. Ketika, kita euforia dengan timnas laki-laki, timnas perempuannya juara di ini, FIFA Cup di 2024 kemarin. Itu sesuatu yang kalau buat saya, wah ternyata ada juga ya perempuan-perempuan yang memang berprestasi gitu. Dan juga di olahraga ada juga yang voli, main di, internasional gitu ya, dan dia memang berprestasi gitu. Jadi semakin banyak teman-teman perempuan yang memang berada di publik, punya kemampuannya, tahu mana yang bisa dilakukan, menurut aku akan semakin baik gitu. Oke. Jadi, ya itu dia ya, kita sebagai perempuan harus tahu bidang apa yang harus kita geluti gitu, dan nggak apa-apa, go ahead kalau mau maju, kalau punya prestasi juga nggak apa-apa gitu. Dan berbicara soal peran perempuan di ranah publik pastinya nggak lepas dari peran bagaimana di zaman dulu itu peran-peran para istri-istri Nabi untuk mendukung semangat dakwah dari para nabi dan juga rasul pastinya ya. Bisa diceritakan Ustadz Karim bagaimana? Iya, eee, peran perempuan di ruang publik itu pertama itu, berjalan nggak sebatas hanya apa ya, hanya ajaran dogma, tapi juga ada juga dipengaruhi oleh, budaya masyarakatnya. Nah, sebenarnya pada masa Nabi sekalipun walaupun ya kita tahu ya masa Nabi itu, masyarakatnya sangat patriarki. Jadi Nabi hidup di tengah patriarki, perempuan itu tidak, mendapat warisan, bahkan diwariskan, perempuan itu dinikahi sampai nggak ada batasnya gitu ya. Tapi, Nabi, eee, memberikan, keleluasaan kepada sahabat-sahabat perempuan termasuk istri-istrinya Nabi dan juga sahabat-sahabat yang lain bukan jadi istri Nabi itu untuk mengisi ruang publik. Ini mungkin, kalau istri-istri Nabi udah banyak lah ya, udah banyak contohnya. Ada Khadijah sebagai saudagar yang mensupport dakwah Nabi, ada Aisyah yang memberikan pengajaran, juga ada istri-istri beliau yang lain. Tapi ada juga yang, sahabat lain kayak misalkan contoh Ummu Syuraik lah. Ummu Syuraik itu salah satu sahabat perempuan yang punya banyak peran di masa Nabi. Bahkan, beliau itu di dalam beberapa peperangan itu terlibat sebagai, salah satu medis ya. Nah, tenaga medis di peperangan masa itu. Nah, kemudian ada satu perang yang dia bahkan jadi harus ikut berperang. Oh, Itu terjun langsung ke iya, medan perang? itu waktu itu di perang Uhud. Oh. Di perang Uhud. Awalnya kan, pasukan Nabi itu menang. Jadi di puncak gunung karena, kemudian ya disitulah mungkin pelajaran bisa kita ambil ya, udah menang perang terus melihat nih banyak nih ghanimah-ghanimah, harta sitaan. Iya. Padahal waktu itu Nabi belum menginstruksikan untuk turun, tapi sahabat Nabi itu turun, akhirnya diserang balik. Nah waktu itu Nabi udah, kewalahan, kan diceritakan sampai giginya kan potel di situ ya. Nah itu salah satu yang memberikan, jadi ada satu sahabat itu melemparkan tamengnya, kemudian diambil oleh Ummu Syuraik, kemudian itu digunakan untuk melindungi Nabi sampai, akhirnya, selesai perang itu. Dan itu salah satu yang sangat diingat Nabi, Nabi sangat berkesan dan itu nggak ada larangan bahkan dalam suatu pertempuran yang berat ya. Apalagi, di hal lain, kita bayangkan coba konteks itu, peperangan itu kan udah itu urusan laki-laki biasanya gitu kan ya di masa yang sangat patriarki itu.
Tapi Syurai itu dilibatkan, bahkan Nabi sangat berkesan apa yang dilakukan oleh Syurai gitu. Itu mungkin salah satu yang bisa kita pelajari ya. Iya, yang bisa kita ambil juga ya. Jadi peran perempuan di segmen laki-laki pun yang pada saat itu ya, Betul. segmentasinya peperangan itu untuk laki-laki, tapi tiba-tiba Syureqa datang untuk melindungi Rasulullah, itu menjadi suatu hal, momentum yang sangat diingat oleh Rasulullah, dan tentunya harus diingat dan jadikan pelajaran juga untuk kita-kita ya, untuk kita bisa berperan aktif di ruang publik dalam bidang apapun gitu di masa yang sekarang ini. Tapi Mbak Anan, aku mau tahu, dan pastinya teman-teman di luaran sana juga banyak mau tahu. Walaupun sudah ada peningkatan yang signifikan terhadap peran perempuan di ranah publik, pastinya kan masih ada hambatan-hambatan atau bias-bias yang bermunculan di luar sana, begitu ya. Apa saja hambatan itu? Dan gimana strategi dan juga solusi kita untuk menghadapi hal tersebut dan mengakselerasi orang-orang di sana untuk membebaskan perempuan untuk berperan di ruang publik? Ya, kalau hambatan kan pasti ada ya, kalau dari zaman dulu hambatan. Maksudnya kita terbangun dari masyarakatnya patriarki gitu ya. Jadi memang secara sistem dan segala macam biasanya memang sudah dibangun seperti itu. Nah, ketika perempuan mau masuk ke dalam ranahnya publik, memang perlu adanya bantuan. Salah satu bantuannya adalah kuota misalnya. Jadi di tempat-tempat tertentu ada kuota bahwa jumlah perempuannya minimum angka sekian. Itu sudah contohnya gitu ya. Salah satu contoh yang baik dari cerita yang tadi ceritakan adalah apa namanya, memang dipersilahkan gitu ya, bahwa diajak, diberikan tempatnya, diberikan ruangnya. Kuota salah satunya, dan kemudian kalau menurut saya keluarga, kemudian bangunan, safety net-nya gitu ya dari teman perempuan ini atau dari ini perlu perlu untuk ada juga gitu. Karena, bagaimanapun ketika perempuannya kemudian memutuskan, "Oh, saya punya kemampuan untuk kemudian berkiprah, mau memberikan sesuatu untuk umat, mau memberikan sesuatu untuk negara dan lain-lain, saya perlu dibantu," gitu. Dibantu oleh sistem yang ada, keluarga saya, kemudian sekeliling saya dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya nggak bisa sendirian, kita juga nggak bisa sendirian. Kita perlu tempatnya, kita perlu ruangnya, dan perlu dukungannya gitu. Jadi baik laki-laki maupun perempuan juga itu ya, Mbak Anan ya. Kita yang paling penting tuh sebetulnya lingkungan sekitar kita sih, itu yang paling berpengaruh gitu. Gimana caranya supaya kita bisa bersama-sama menciptakan lingkungan atau ekosistem yang memang ramah untuk perempuan bisa berperan aktif di ruang publik itu. Islam sudah mempersilahkan, sudah membukakan jalannya, sudah ada ruangnya. Nah, kita-kita ini nih yang berperan dan juga memiliki apa ya, memiliki ya itulah peran aktif untuk kita bisa menciptakan ekosistem itu. Bagaimana caranya supaya perempuan yang mau berpartisipasi di ruang publik itu merasa aman, merasa nyaman begitu, sehingga kita bisa menciptakan ekosistem yang tidak ada stigma negatif lagi terhadap perempuan yang berpartisipasi aktif dalam ruang publik. Seru sekali pembahasan hari ini. Terima kasih Mbak Anan, terima kasih Ustadz Karim atas ilmu yang sangat luar biasa, sangat menenangkan untuk kita perempuan-perempuan di luar sana. Dan untuk perempuan dimanapun Anda berada, laki-laki juga sih sebetulnya, biarkan perempuan-perempuan Anda untuk tetap berkarya dan juga berdaya di lini apapun. Ya, karena pemanfaatan kita sebagai manusia itu sampai kita meninggal itu memang kita diberikan amanah oleh Allah untuk ya berbuat dan menyebarkan sebanyak-banyaknya kebaikan, sebanyak-banyaknya manfaat juga untuk orang-orang di sekitar kita dan juga masyarakat yang lebih luas lagi begitu ya. Baiklah dan teman-teman, pembahasan seru kita hari ini harus kita hentikan di detik ini juga, tapi jangan lupa untuk terus saksikan dan juga pantengin terus episode lainnya dari Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id, karena selain episode menarik dan juga seru hari ini, akan ada episode yang seru dan juga menarik lainnya di lain hari begitu ya. Dan akhir kata saya Faskia pamit undur diri, dan narasumber di sini juga pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman semuanya di sana. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.